Pertama, pilih lokasi yang akan digunakan lewat Google Maps. Setelah mendapatkannya, atur tampilan skala. Bisa dilihat pada bagian kanan paling bawah. Kemudian ambil gambar dan simpan. Jangan lupa saat mengambil gambarnya, sertakan juga skala di pojok kanan bawah. Selanjutnya, buka software Revit dan pada bagian floor plans, munculkan site seperti ini. Lalu pergi ke menu Insert dan klik Import Image. Kemudian pilihlah gambar lokasi yang sudah tersimpan. Kemudian, pastikan satuan ukuran gambar adalah meter, yakni dengan memilih menu Manage, kemudian Project Units, dan pada Distance diubah ke meter. Simbol desimal juga dijadikan titik-titik seperti ini. Selanjutnya ubah skala dengan mengklik pada menu Modify dan pilih Scale. Lalu sesuaikan ukuran pada skala gambar seperti berikut ini. Pastikan gambar pada site ini berorientasi true north agar utaranya menyesuaikan gambar aslinya, sedangkan pada level 0, 1, dan seterusnya dijadikan project north. Pastikan titik biru ini di ujung site yang akan diolah seperti ini dan diatur skalanya. Kemudian pergi ke menu Meshing and Site, lalu pilih Project Line. Create by sketching dan tarik garis menyesuaikan site di gambar seperti ini. Sesudah itu, pergi ke level 0 dan luruskan denahnya dengan cara pilih Manage, kemudian pilih Position, kemudian pilih Rotate Project North, dan pilih Algin. Klik pada denah. Selanjutnya, ulangi langkah yang sama, tetapi pilih pada counterclockwise. Selanjutnya, luruskan proyeksi arah seperti contoh berikut. Proyeksi tiap arah ini harus diposisikan di luar site, karena jika di dalamnya maka akan memproyeksikan potongan dari denah ini. Sesuai dengan permintaan tugas, bangunan harus lebih dari 3 lantai, maka kita akan mengatur jumlah lantai. Yang pertama, pindah ke View Elevation, dan klik 2 kali pada View South. Berikutnya, pergi ke menu Arsitektur, lalu klik Levels, dan kemudian diatur seperti berikut. Menu ini berguna untuk mengatur ketinggian lantai. Berikutnya kita ke website CADMapper. Pertama-tama pilih gambaran lokasi sesuai site terpilih, kemudian atur ukuran kontur dan boldingnya, dan pilih outline and create, kemudian pilih create file, download, dan jangan lupa diekstrak. Setelah itu langsung masukkan ke Revit lewat insert, kemudian import CAD, dan klik pada file. Pastikan import unitsnya dalam meter. Sesudah tampil filenya, rotasikan sesuai denah dan posisinya. Kemudian pergi ke Elevation Shot View untuk mengatur tampilan sesuai garis level, yakni klik lalu gunakan arrow di keyboard. Kemudian langkah selanjutnya klik pada 3D Views dan double klik 3D untuk menampilkan tampilan 3D-nya. Selanjutnya klik pada tampilannya, pergi ke Meshing and Site,
pilih Topo Surface, klik menu, dan pilih Select, lalu klik pada tampilannya lagi. Setelah muncul seperti ini, centang pada bagian yang ingin ditampilkan. Contohnya kontur ini. Bagian ini berguna memunculkan kontur tanah pada lokasi yang terpilih. Berpindah ke permintaan tugas, yakni menambah massa bangunan. Awalnya kita ke menu Meshing and Site, lalu pilih In Place Mesh. Untuk membuat bentuk, langsung saja ke level 0 dan mulai merancangkannya. Untuk membuat bentuk terlihat seperti sebuah bangunan, klik kedua bentuk, lalu pada Create Form, pilih yang solid. Tidak lupa juga tambahkan konsep Mass Floors dengan mengklik pada bentuk dan centang lantai mana saja yang ingin dimunculkan lantainya. Model yang telah dibuat bisa ditambahkan komponen berupa lantai, dinding, dan atap dengan cara mengklik mesh terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu Meshing and Site, dan bisa langsung memilih komponen yang ingin ditambahkan. Kemudian bisa langsung menekan pada bagian yang ingin ditambahkan dan menekan Create. Kemudian bisa juga menambahkan material yang bisa diakses pada menu Properties di taskbar paling kanan dan menekan Edit Type dan bisa langsung mengapply material yang tersedia dari Revit. Selain itu, kita juga bisa langsung memunculkan CAD Mapper agar bisa melihat kondisi bangunan ketika berada di site dengan memilih pada menu Properties di taskbar sebelah kanan. Pada masa bangunan ini, kami menambahkan komponen seperti pohon dan garis parkir di menu Meshing and Site pada Site Komponen. Bagusnya komponen yang ada sudah beserta dengan standarnya, sehingga tak perlu repot mengukur lagi.